Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd. Khatib berwasiat bagi diri khatib sendiri dan para jamaah bahwa marilah kita selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Selalu kita menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal kita dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Memasuki tahun baru Masehi di bulan Januari ini, ada baiknya kita perlu melakukan suatu introspeksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang hendak kita tuju. Dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang baru saja khatib sampaikan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullaha wa la tanzur nafsul ma qaddamat liqad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kata-kata untuk hari esok di dalam 4 tafsir dikatakan dan tidak ada yang berbeda, itu adalah kiamat. Baik itu sugro, kecil ataupun kubro yang besar. Kiamat kecil tentu adalah kematian. Seberapa siapkah kita menghadapi kematian? Apakah kesiapan kita menghadapi kematian 10 tahun lagi? Atau 5 tahun lagi? Atau 1 tahun lagi? Atau nanti sore? Siapkah kita menghadapinya? Ayat ini juga menginspirasi para wali, khususnya Sunan Kalijaga, ketika beliau membuat sebuah lagu ilir-ilir. Di sini disebutkan taqullaha wa la tanzur nafsul ma qaddamat liqad. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa bekal kita untuk hari esok? Maka tidak salah apabila Sunan Kalijaga mengatakan dalam syairnya, cah angon penekno blimbing kui, lunyu-lunyu penekno kanggo sebo mengko sore. Hai para penggembala, anak-anak penggembala, panjatlah buah blimbing, panjatlah pohon blimbing itu untuk bekalmu nanti sore. Apa yang disebut sebagai blimbing? Blimbing selalu memiliki 5 bintang. Bintangnya selalu bersegi 5. Tidak salah, itu bisa diartikan sebagai syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lunyu-lunyu penekno, walaupun licin panjatlah, walaupun susah panjatlah, walaupun susah jalankan. Seberapa banyak dari kita yang masih sering meninggalkan sholat subuh terdahulu atau yang mendahului adalah matahari. Artinya kita melakukan sholat subuh justru sudah masuk waktu duha. Masyaallah muslimin, memang berat. Ibadah yang ada ini berat. Tetapi walaupun berat, kata Sunan Kalijaga tadi, walaupun lunyu, walaupun licin, ayo kita jalankan. Untuk apa? Kanggo sepo mengko sore, untuk menjemput sore nanti. Untuk menjemput waktu kita nanti ketika kita sudah tidak bisa beribadah. Ketika usia kita sudah tua, mungkin ada yang pikun sehingga lupa ini tadi bilangan sholatnya berapa, atau malah kita lupa kita sudah sholat atau belum. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Mulai dari hari Jumat ini, marilah kita meningkatkan kemampuan kita atau meningkatkan kualitas sholat Jumat kita. Mungkin selama ini kita semua, termasuk diri saya sendiri juga merasakan bahwa sholat Jumat ini adalah sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kita datang, kita duduk, mungkin ada sebagian yang karena kecapean, tertidur, kemudian pulang. Di satu sisi kita sering bilang, pegawai-pegawai DPR itu bisanya datang, duduk, tidur, pulang. Kadang-kadang kita harus introspeksi ketika kita Jumatan, kadang-kadang kita pun melakukan hal yang sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Memang dilema ketika sholat Jumat itu berada di waktu di mana ini memang enak-enaknya waktu istirahat. Tetapi sekali lagi, lunyu-lunyu penek no kanggo sepo mengko sore. Walaupun susah, ayo kita berusaha untuk bisa tetap terjaga karena ini memang susah. Ya, diri khotib sendiri kalau tidak sebagai khotib, sebagai jamaah juga susah untuk menahan kantuk yang luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jumat itu dari kata jamrah, artinya duduk. Duduk untuk apa? Duduk untuk berkumpul dan memberikan solusi. Jadi berbeda berkumpulnya Jumatan dengan berkumpulnya kita di stadion nonton bola. Kalau di dalam Jumatan di zaman Rasulullah dulu, yang namanya sholat Jumat, itu kita saling mengenal antara kanan dan kiri kita. Bahkan sampai mengetahui apa masalahnya masing-masing. Sehingga tidak ada orang yang datang Jumatan membawa masalah dan pulangnya tidak mendapatkan solusi. Saat itu juga tidak ada orang yang datang Jumatan dalam kondisi lapar, pulang pun lapar. Tetapi mereka datang lapar, tetapi pulang bisa kenyang. Karena setiap umat saat itu saling memberikan solusi, saling memberikan support kepada jamaah yang lain. Di sini yang disebut sebagai al-jamroh, duduk untuk mengenal dan saling memberi solusi. Jadi orang jamaahnya itu disebut sebagai mustama' dan pembahasannya disebut sebagai istima al-Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jumatan berkualitas itu harus kita miliki dan minimal kita terus perbaiki dari waktu ke waktu karena ini tidak mudah. Paling tidak, walaupun mungkin kita seperti melihat hadis bahwa memainkan kerikil saja itu sudah mengurangi dari amal kita dalam Jumatan, bahkan menegur, "Gus, diam," itu saja sudah tidak diperkenankan. Maka mungkin kita satu-satunya adalah memperhatikan apa yang disampaikan, dan biasanya kalau dalam kajian-kajian kita biasa menulis ya, supaya menghilangkan kantuk itu nulis apa yang disampaikan. Walaupun di dalam Jumatan itu kita tidak bisa. Banyak ulama mengatakan jangan kalau di Jumatan, karena ada beberapa hadis yang khusus mengatur tentang main kerikil saja tidak bisa. Sambil gini-gini gitu aja udah nggak bisa. Makanya kita harus betul-betul fokus pada saat Jumatan ini ya. Dan Allah menurunkan atau memerintahkan kita untuk melakukan Jumatan ini tidak lain dan tidak bukan adalah seolah-olah seperti memberikan fasilitas kajian yang mungkin selama sepekan mulai dari Sabtu sampai Kamis kita nggak bisa dapatkan. Mungkin dengan kesibukan yang ada, banyak dari kita yang tidak bisa menghadiri kajian-kajian baik itu harian atau 2 harian ya. Padahal mengikuti kajian adalah sesungguhnya kita bersama para malaikat dan dinaungi oleh malaikat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di akhir surat Qaf ayat 37 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika lazikra. Sesungguhnya Quran itu memberikan peringatan. Liman kana lahul qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Au al-qasamah, dan dia perhatikan dengan baik. Wa huwal syahid, seolah-olah dia melihat kebenaran yang ada di depannya. Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan ayat ini adalah sebagai petunjuk bagi orang yang ingin mencari ilmu dan bagaimana agar ilmu itu bisa bermanfaat bagi dia. Salah satunya di Jumatan ini. Kita kadang-kadang bisa men-charge ilmu kita pada saat Jumatan. Kadang-kadang kita bisa men-charge ilmu kita nggak bisa di hari-hari lain, Sabtu sampai
Kamis kita mungkin susah. Tetapi pada saat Jumatan ini seolah-olah kita dipaksa untuk mendengarkan tausiah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim menjelaskan ayat di atas bahwa syarat ilmu bisa bermanfaat bagi manusia ada 4. Yang pertama adalah sumber ilmunya harus baik, yaitu dari Quran dan hadis. Termasuk bagaimana kita mencari ulama dan mencari guru yang baik. Semua ulama harus kita hargai keilmuannya. Imam Bukhari memiliki ratusan guru. Karena dengan banyaknya guru, maka dia lebih bisa merefining, memurnikan ajaran Islam, lebih dewasa di dalam berislam. Kalau kita hanya memiliki sedikit guru, ibarat menara destilasi, semakin sedikit traynya semakin puritisnya semakin kecil, semakin kurang murni. Tapi semakin traynya semakin banyak, semakin tinggi, semakin murni. Demikianlah guru kita. Ketika kita memiliki guru yang banyak, maka seperti Imam Bukhari, ada yang menyebutkan hampir sekitar 900 guru yang pernah beliau belajar di situ. Kemudian yang kedua, orang untuk bisa mendapatkan ilmu dan bisa bermanfaat bagi dirinya adalah hatinya harus terbuka. Terbuka artinya ketika kita menghadapi kajian-kajian, kita tidak boleh menutup diri kita. Karena belum tentu dan kita tidak tahu dari kajian mana kita bisa meniti ke dalam surga. Mungkin bisa kajian yang justru di musola-musola di desa, kita bisa mendapatkan hidayah di situ, mendapatkan support, pengetahuan tentang ibadah. Dan justru dari situlah mungkin kita bisa masuk ke dalam surga nanti. Kita tidak tahu dari mana, maka kita harus membuka hati. Orang yang tidak membuka hati, mereka akan meremehkan ilmu. Orang yang tidak membuka hati, mereka akan mendiskreditkan orang. Dan dalam Islam sudah jelas, cukuplah orang itu dikatakan sombong apabila menghadapi 2 hal. Yang pertama adalah meremehkan ilmu, yang kedua adalah mengkerdilkan orang. Dari 2 hal itu sudah bisa disebutkan dia adalah orang-orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, syarat orang bisa mendapatkan ilmu dan bermanfaat bagi dirinya adalah al-qasamah, yaitu marilah kita pasang pendengaran kita dengan baik. Apapun yang terjadi kita dengarkan dengan baik. Mungkin sekarang sudah banyak alat-alat perekam yang saya kira sudah sangat mudah. Ya, ada audio recorder, kemudian ada HP yang sekarang sudah mudah. Itu tolong kalau bisa memang kita rekam, karena siapa tahu kelak kita akan membutuhkan rekaman itu, atau minimal kita bisa menyampaikan kembali ke keluarga kita kalau kita tidak bisa utuh menyampaikan apa yang disampaikan tadi. Yang keempat, wahwal syahid, artinya konsentrasi. Berkonsentrasilah di dalam setiap ibadah. Kadang-kadang kita sering memikirkan ke tempat-tempat lain, dan itu wajar sekali. Para sahabat juga tidak semuanya full konsentrasi seperti itu. Bahkan Khalid bin Walid ketika mengimami sholat, beliau membacakan surat Al-Kafirun dan muter-muter di situ. Karena Khalid bin Walid ketika ditanya, apa yang kau pikirkan sehingga engkau putar-putar terus di dalam surat Al-Kafirun? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, saya sedang merancang sebuah strategi perang untuk besok, sehingga saya nggak bisa konsentrasi. Memang ada seperti itu. Tetapi Rasulullah tidak melihat seorang sahabat itu hanya dari ibadah vertikalnya, tetapi juga dibutuhkan kekuatan Islam dari sisi horizontal. Makanya Khalid bin Walid walaupun baru masuk Islam, tapi kemampuannya untuk melakukan perang itu sungguh luar biasa, sehingga beliau menjadi sahabat setia Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Bapak-Bapak, ketika kita belajar ilmu agama, maka yang paling penting adalah kita mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Selama ini handphone mungkin kita sering pakai untuk melihat berita, tetapi mungkin jarang handphone kita membaca tafsir. Seberapa banyak kita melihat handphone untuk melihat berita dibanding membaca tafsir. Mungkin khotib sendiri juga tidak bisa melakukan hal itu semua, tetapi minimal teruslah kita berusaha. Teruslah kita istiqomah. Istiqomah itu adalah percepatan positif, bukan stuck, tetapi positif. Walaupun dia naik tetapi terus, walaupun dia kecil tapi terus naik. Nah, di sini maka kita ketika
banyak membaca berita, justru itu bisa menimbulkan emosi dalam diri kita. Apalagi dengan kasus sekarang, macam-macam ya, kadang-kadang kita emosi. Nah, inilah yang harus kita redam. Sedangkan kalau kita membaca agama, membaca buku-buku tafsir dan lain sebagainya, itu justru akan menambah ketenangan kepada kita. Banyak ulama berkata, zikrul makhlukil daun, wa zikrul khalqi dawaun. Artinya sering menyebut-nyebut makhluk. Kalau kita sering melihat berita, itu yang disebutkan makhluk dengan makhluk, dengan makhluk, dengan makhluk. Jarang yang berita yang hubungannya dengan kholik. Sering menyebut makhluk dalam berita-berita itu adalah sumber penyakit. Ya, zikrul makhlukin dawaun, zikrul makhlukin daun, wa zikrul khalqi dawaun. Dan ketika kita menyebut kholik, maka itulah yang menjadi obatnya. Makanya ketika kita menghidupkan hati, menenangkan hati bukan dengan tertawa, karena tertawa justru mematikan hati, tapi dengan berzikir. Maka tidak heran ketika orang sekarang di TV kita banyak acara tertawa, tapi justru orang sekarang temperamennya justru lebih tinggi dibanding orang zaman dulu ketika masih hanya ada TVRI. Bisa dibayangkan, agama menjelaskan tertawa itu mematikan hati dan berzikir itu melembutkan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang terus-menerus mempelajari in pursuit of excellence. Selalu kita mencoba untuk mencapai kesempurnaan yang ada. Aku liqouli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Rasulullah pernah pada saat Jumatan menyampaikan list 10 orang yang dijamin masuk surga. 10 orang yang mendapatkan privilege masuk surga ini disebutkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Hebatnya, dari 9 orang yang sudah disebutkan oleh Rasulullah, itu kaliber ibadahnya diketahui oleh para sahabat yang lain. Hanya 1 dari 10 orang tersebut yang kaliber ibadahnya tidak begitu diketahui oleh sahabat lain. Maka mereka saling bertanya, apa yang menyebabkan satu sahabat ini tidak bisa? Sahabat itu bernama Sa'id bin Zaid. Jadi ada 10 orang sahabat yang masuk surga, yaitu 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Tolhah ya sebagai tamengnya Rasulullah di Uhud, kemudian Zubair bin Awam, 7 orang Islam yang masuk Islam pertama, Abdurrahman bin Auf ya, konglomerat pengusaha yang membela Rasulullah dengan dananya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Robin Hood-nya Rasulullah ketika Uhud, dan beliaulah yang diutus menjadi ulama menuju ke Guangzhou, Cina. Kemudian ada juga Ubaidillah Al-Jarrah, beliaulah yang menyebarkan Islam di Habasyah sehingga siap untuk menerima rombongan hijrah pertama ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Nah, hebatnya Sa'id bin Zaid itu tidak begitu dikenal oleh para sahabat. Maka para sahabat yang lain bertanya, apa yang menyebabkan Sa'id bin Zaid menjadi caretaker untuk orang-orang yang mendapatkan privilege ke surga? Jawaban ini dijawab pada hari Jumat berikutnya. Ketika khotib Jumat duduk di antara 2 khutbah, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Maka saat itu seluruh jamaah berdoa untuk kepentingannya masing-masing. Ya Allah, yang belum punya jodoh, dekatkan jodoh. Yang belum punya penghasilan, dapatkan pekerjaan. Yang karirnya nggak lancar, minta karirnya lancar. Yang rezekinya seret, minta rezekinya lancar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Zaid bin Zaid? Beliau berdoa. Dan itu didengar oleh Rasulullah. Doa beliau adalah,
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum mukmin dan mukminat. Ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Mendengar hari itu, Rasulullah memanggil Sa'ad saat itu juga. Ya Sa'ad, coba kamu ulangi lagi doamu tadi. Apa yang kamu sampaikan tadi? Lalu Sa'ad bin Zaid mengatakan, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lalu Rasulullah berkata, inilah para sahabat yang menyebabkan Sa'id bin Zaid diangkat dan diutus oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surga. Lalu semua sahabat tertunduk dan menangis bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita semua berdoa untuk individu kita, dan ada satu orang yang berdoa untuk seluruh kaum muslimin, maka pastikan itu adalah human resource yang paling bagus. Ketika dia tidak mementingkan individu dia, ketika dia lebih mementingkan individu orang lain, ketika dia lebih mementingkan semua sistem, maka pastikan orang itu jauh dari hasad. Pastikan orang tersebut jauh dari caci maki, buat gep-gepan, buat kubu-kubuan, karena dia ikhlas mendoakan saudara-saudaranya. Maka setiap hari Sabtu sampai hari Kamis, mungkin para jenazah yang ada di dalam kubur itu kelaparan karena jarang mendapatkan doa. Tetapi ketika hari Jumat, setiap khatib menyampaikan doa tersebut, karena doa tersebut akhirnya menjadi rukun dalam sholat Jumat. Dan setiap disebutkan doa tersebut oleh para khatib dan diaminkan oleh seluruh jamaah, maka niscaya para ahli kubur saat ini juga merasa kenyang, merasa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dan Sa'ad bin Zaid pun akan mendapatkan pahala terus menerus. Jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran orang menggunakan doa ini dan mengaminkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insya Allah kita semua akan mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Percayalah bahwa mudahnya jalan untuk menuju ke tempat untuk mencari ilmu, semudah itu pula lah kita akan masuk ke surga. Jadi seberapa mudah besok kita bisa masuk surga, semudah apa dulu kita mudah untuk menuju ke tempat ilmu. Apa hadisnya? Hadisnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Man salaka thoriqah, barang siapa menempuh suatu jalan, yatlubu ila ilman, yang padanya dia mencari ilmu, salakallahu bihi thoriqah min turukil jannah, maka Allah mudahkan dia menempuh jalan-jalan menuju jannah. Jadi semudah apa kita hari ini menuju ke tempat kajian ilmu, semudah itu besok kita menuju ke surga Allah. Maka marilah kita sama-sama berintrospeksi. Sekali lagi, Pak Habibie dulu pernah berkata kepada para orang-orang yang mendapatkan beasiswa, adik-adik, jika saja saya sudah tahu bahwa ilmu agama ini lebih bermanfaat kelak, maka sebetulnya aku lebih ingin belajar agama daripada aerodinamika. Tapi kalaupun sekarang aku sudah belajar agama dan belajar aerodinamika dari awal, saya sudah belajar agama seandainya, maka Indonesia tidak hanya memiliki CN 235. Ketika saya belajar agama dari awal, Indonesia tidak hanya punya CN 235, tapi lebih dari itu. Karena Pak Habibie ketika disertasi untuk menemukan teori crack, beliau adalah mengambil dari salah satu surat Quran tentang bagaimana Allah menjatuhkan daun-daunan yang sudah kering. Maka kekeringan dan getas atau fatiknya sebuah dahan atau ranting
Itu yang menginspirasi Pak Habibie untuk meneliti bagaimana sebuah pesawat memiliki titik fatik yang sama. Dan dari situlah beliau menemukan teori cracking. Teori yang disertasinya mungkin hanya 56 halaman, tetapi dahsyatnya luar biasa. Sampai saat ini beliau mendapatkan royalti miliaran rupiah, dan beliau mensekolahkan anak-anak menjadi S3 sampai S3, memberikan beasiswa dengan uang tersebut. Masya Allah. Itu salah satu kekuatan dari Quran yang bisa diimplementasikan dengan baik. Insya Allah, Bapak-bapak, Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita selalu ditunjukkan kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan-jalan yang baik. Pastikan mobil kita hanya menuju ke tempat-tempat yang diberkahi Allah, bukan ke tempat-tempat maksiat. Mari kita hitung satu persatu harta kita, apakah lebih banyak menuju ke tempat-tempat yang maksiat atau hal-hal yang maksiat, atau lebih banyak kita gunakan dengan hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tengahkan tangan semua, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap terjaga dari harta-harta haram, dari dosa-dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jagalah orang tua kami, jagalah guru-guru kami, jagalah atasan-atasan kami, jagalah sahabat-sahabat kami yang berjasa kepada kami. Hindarkanlah kami semua dari dosa-dosa besar, hindarkanlah kami dari harta-harta haram, jadikanlah bangsa kami bangsa yang Engkau ridhoi. Kuatkan ya Allah tali-tali simpul kami, kuatkanlah ya Allah ukhuwah dan silaturahim kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dapat memimpin, dan siapapun pemimpin kami adalah pemimpin-pemimpin soleh, yang sederhana, yang tegas, yang bijak dan tawadu. Rabbana la tu'akhizna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.